Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dimanapun berada pada saat ini. Kita jumpa lagi dalam ibadah raya yang kita adakan di rumah masing-masing. Dan kita sangat yakin pada satu minggu yang sudah kita lalui, Tuhan tetap memelihara, memberikan pertolongan dan nyatakan kuasanya untuk memberikan kita kemampuan kekuatan sehingga kita boleh lewati satu minggu ini dengan sukacita. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian dan biarlah pujian ini dapat menguatkan kita semua. Haleluya. Bersandar padamu, segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya,
Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar dimanapun pada saat ini berada, biarlah Tuhan memberikan kekuatan baru untuk kita semua, khususnya dalam menghadapi situasi yang sulit, keadaan di mana kita terancam, tapi Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar untuk kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini Kau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sangat yakin di dalam firman-Mu ada kekuatan yang mampu menolong dan menyelamatkan kami. Bahkan firman-Mu pada hari ini akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapilah firman-Mu ini sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, kami dapat pahami, terlebih kami diberi kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Kuduskan hamba-Mu Tuhan, kuduskan hati kami semua, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada saat pagi hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan bagaimana kita menghadapi keputusasaan. Membangun tembok Yerusalem bukanlah hal yang mudah. Rasa putus asa menjadi-jadi. Pastilah iblis juga sedang bekerja, namun Nehemia tidak mengabaikan rasa putus asa ini. Anda tidak dapat mengabaikan rasa putus asa. Mengabaikannya layaknya mengabaikan ban kempis. Berdoalah semau Anda, berkendaraanlah kemanapun Anda mau. Ban kempis itu tidak akan terisi udara. Anda harus membetulkannya. Nah, begitu pula rasa putus asa. Nehemia menggulung lengan bajunya seperti seorang pemimpin yang baik dan menangani rasa putus asa itu. Nah, kami menemukan beberapa teknik yang berhasil ia terapkan, yang masih relevan untuk diterapkan pada masa kini. Nah, yang pertama adalah satukan usaha untuk satu tujuan. Nah, saudara terkasih dimanapun berada pada saat pagi hari ini, hal pertama yang Nehemia lakukan adalah mempersatukan orang-orang untuk satu tujuan yang sama. Nehemia 4 ayat 13 berkata, "Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka." Nah, saudara terkasih, hal itu penting. Para pembangun yang ada di seluruh Yerusalem bekerja bersama dengan batu, air, dan semen, namun tidak terpisah dari keluarganya. Nehemia mempersatukan mereka berdasarkan kelompok, keluarga, dan setiap keluarga diberikan tujuan yang sama, melindungi diri. Ia mengalihkan perhatian mereka dari diri sendiri kepada musuh mereka, dari rasa mengasihani diri kepada tujuan menjaga diri. Ia mempersatukan orang-orang, dan hal itu membesarkan hati mereka yang sedang patah semangat. Nah, saudara terkasih, rumah harus menjadi sumber dasar motivasi. Para pekerja Nehemia mengalami patah semangat. Ia berkata, "Ayo, berkumpul menurut keluarga. Kalian di sini, kamu dan keluargamu di sana." Nah, Nehemia membentuk mereka menjadi kesatuan-kesatuan. Nah, saudara terkasih, perhatikan apa yang terjadi dalam proses mempersatukan orang-orang itu. Nehemia berhenti bekerja. Terkadang, hal terbaik yang dapat Anda lakukan saat Anda putus asa adalah dengan berdiam diri. Ada sebuah ungkapan Yunani kuno mengatakan, Anda akan mematahkan busur jika Anda terus memakainya. Seberapa kencang lengkungan busur Anda? Kapan terakhir kalinya Anda merenggangkan busur itu dan tidak memakainya selama beberapa hari? Nah, kami rasa kita semua rajin dan tekun dalam bekerja. Namun kerja yang berlebihan tidak akan menciptakan pemimpin terbaik.
ambillah waktu untuk berdiam diri sejenak. Nehemia berhenti bekerja dan berkata, "Mari berkumpul sebagai keluarga." Hal tersebut akan memberi banyak manfaat untuk mengatasi rasa putus asa. Nah, yang kedua adalah arahkan perhatian Anda kepada Tuhan. Kemudian, ia mengalihkan perhatian kepada Tuhan dalam ayat 14. Mereka harus melihat kepada Tuhan. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, "Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat." Perhatikan, ia mengambil inisiatif. Itu adalah tugas dasar seorang pemimpin. Frasa "ingatlah kepada Tuhan" memang bagus, namun bagaimana Anda melakukannya? Anda dapat mulai melakukannya dengan mengingat hal-hal yang pernah Tuhan katakan. Ingat saja beberapa pernyataan yang telah Tuhan nyatakan. Misalnya, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Yesaya 26 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Atau, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, saudara terkasih, dimanapun berada, Anda mengingat Tuhan dengan mengingat apa yang Tuhan telah katakan. Ingatlah sekarang 5 atau 6 janji yang Tuhan berikan. Saat setan menyerang, apakah Anda sudah siap dengan senjata yang Anda miliki? Pedang roh dan firman Tuhan? Orang Kristen harus tahu apa yang Tuhan telah katakan. Anda dapat mengingat Tuhan dengan mengingat siapa Dia. Kapan terakhir kalinya Anda merenungkan kehebatan Tuhan? Mungkin saat Anda tidur terlentang sambil melihat bintang. Apakah Anda pernah pergi ke tempat sepi untuk bersaat teduh? Hal itu sering kali membantu menyingkirkan kabut dan memampukan pikiran untuk memperbaharui pegangannya kepada karakter Tuhan. Yang sama pentingnya adalah persekutuan orang-orang Kristen. Persekutuan adalah tempat untuk berbagi tentang Tuhan, mengungkapkan kehebatannya. Nah, saudara terkasih, Nehemia berkata kepada pengikutnya, "Kalian memandang pada sampah, puing-puing, dan proyek individu kalian sendiri. Arahkanlah pandangan kalian kepada Tuhan." Orang yang berputus asa memikirkan satu hal, yaitu dirinya sendiri. Nah, orang-orang yang membangun tembok Yerusalem juga demikian halnya. Jadi, Nehemia menyatukan mereka untuk satu tujuan yang sama. Nah, itu artinya ia harus menghentikan proses kerja dan mengurus mereka sendiri. Lalu, ia mengarahkan perhatian mereka kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah jaga keseimbangan pikiran dan perbuatan. Nah, apa yang selanjutnya Nehemia lakukan dalam usaha mengatasi rasa putus asa? Ia mendorong orang-orang Yehuda untuk menjaga keseimbangan. Ia mendorong mereka untuk bergerak. "Sekarang kamu harus berperang," perintahnya. "Ada pekerjaan yang harus dilakukan. Hunus pedangmu." Dalam Nehemia 4 ayat 14. Dikatakan, "Berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki-laki, dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu." Lihat ayat 15 dan 16. Ketika didengar musuh bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah, dan mengenakan baju jirah.
sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Ayat 17 menambahkan, yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Nah, saudara terkasih, dimanapun berada, itu adalah fakta dasar kehidupan orang Kristen. Kami sangat khawatir dengan orang Kristen yang tidak pernah melakukan apapun selain berperang. Begitu juga dengan orang Kristen yang mengatakan bahwa tidak pernah ada alasan untuk berjuang. Nah, kami sungguh setuju dengan filosofi keseimbangan hidup yang mendorong adanya pembangunan dan peperangan. Nah, saudara terkasih, sebagian besar penutur bahasa Inggris termasuk kami memiliki Alkitab bahasa Inggris karena seorang bernama John Wycliffe. Ia dikenal bukan hanya sebagai pembangun, memproduksi Alkitab dalam bahasa Inggris pertama, namun juga seorang pejuang. Sungguh seorang pemimpin yang luar biasa. Saat ia meninggal, lawannya membakar tulangnya dan menghamburkannya di sungai Thames, London. Nah, kita menyingkirkan Wycliffe selamanya. Mungkin begitulah yang musuh pikir. Mereka salah. Hasil usahanya, Alkitab berbahasa Inggris ada bersama-sama dengan kita sekarang karena lebih dari sekedar berjuang. Nah, ia setia melakukan tugasnya. Sudah terkasih, ingat John Bunyan, pejuang dan pembangun. Mereka menjebloskan ke penjara 3 kali. Berpikir bahwa hal tersebut dapat membungkamnya. Namun ia malah berjuang dan bukunya sangat disukai di kalangan orang-orang Kristen. Anda lihat, ia lebih sekedar berjuang dengan membuat investasi pribadi raksasa. Kebenaran dalam bukunya diuraikan secara terperinci untuk mendapatkan keuntungan jutaan dolar selama beberapa generasi. Sungguh merupakan keseimbangan yang sangat indah. Berjagalah melawan pengajaran yang tidak kentara, yang menyatakan bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu dan Anda tidak perlu ikut campur. Alkitab terus mendesak kita agar berdiri, bertahan dalam iman, kuat dalam peperangan, dan menjadi prajurit yang baik. Namun kita harus menyeimbangkan iman dan tindakan. Kemudian yang keempat adalah menentukan tempat peraduan. Hal keempat ini Nehemia lakukan adalah menyediakan tempat peraduan. Kami jelaskan maksudnya dalam Nehemia menulis di dalam ayat yang ke-19, berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Lalu di ayat 20 kita dapat melihat sebuah tempat pertemuan. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berjuang bagi kita. Nah, saudara terkasih, apakah tempat perkumpulan itu? Pertama, itu adalah suatu tempat, namun itu juga menyatakan sebuah prinsip. Tempat di mana suara trompet berasal. Nehemia memerintahkan, dimanapun kalian mendengar suara trompet, berkumpullah ke tempat di mana peniup trompet itu berdiri. Prinsipnya, jangan mencoba berjuang sendiri. Prinsip itu masih benar sampai sekarang. Kita membutuhkan tempat peraduan. Kita membutuhkan teman dekat, seseorang yang kepadanya kita bisa bersandar saat serangan datang menyerang. Jangan mencoba memeranginya sendiri. Kita semua tidak boleh berkata, saya tidak butuh orang lain. Hal itu menyimpang dari ajaran Kristen. Respon seorang anak Tuhan yang sehat adalah, mustahil saya melakukannya sendiri. Tetapi,
Oh Tuhan, jika Engkau memberikanku kekuatan-Mu melalui Roh-Mu dan menghubungkan aku dengan saudara-saudaraku yang lain dalam sebuah keluarga yang dapat mendorongku dan kudorong, aku akan berada dekat dengan Engkau sampai ujian yang terakhir. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, apakah ada ayat Alkitab yang mendukung hal ini? Sesungguhnya ada. Saat Elia diburu oleh Isabel, ia berlari di bawah sebuah pohon di hutan belantara dan berkata, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku." Apa yang Tuhan lakukan? Ia membawa makanan, dan Elia diberi makan dan disokong oleh makanan itu selama 40 hari, 40 malam. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, Tuhan berkata, "Elia, bangunlah. Kamu tidak sendirian." Dan ia memberi Elia seorang rekan bernama Elisa. Yang indah dari kisah itu adalah bahwa kejadian ini menandai saat di mana Elia benar-benar mulai melayani. Ia telah menemukan tempat peraduan. Nah, Tuhan memberikan seorang teman yang dapat ia percayai. Hal ini sangat penting, yang dengannya ia dapat berbagi dan meringankan kesendiriannya. Saat Daud dicemburui Saul, Tuhan memberinya seorang teman. Yonatan dan Daud saling mengasihi karena ikatan yang luar biasa. Jiwa mereka melebur menjadi satu. Rasa putus asa jarang membuat Daud menjadi lemah karena kehadiran sahabatnya itu. Apakah Anda memiliki orang seperti ini? Jika tidak, temukanlah. Carilah dan berdoalah agar Anda memiliki seorang teman seperti itu. Jangan menyerah sampai Anda mampu mengaitkan jiwa Anda dengan seseorang yang memiliki semangat yang sama, yang peduli terhadap jiwa dan kebutuhan Anda. Anda memerlukan seorang sahabat sebagai tempat peraduan Anda. Nehemia berkata, "Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di satu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Itulah tempat kekuatan kita." Nah, saudara terkasih, yang kelima adalah mengembangkan sikap saling melayani. Hal kelima yang Nehemia lakukan untuk menghilangkan semua tanda putus asa di antara pengikutnya adalah dengan mengembangkan sikap saling melayani. Ayat 21 dan ayat 22 menunjukkannya. "Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak. Dari merekalah fajar sampai terbit bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari." Intinya, Nehemia mengatakan, "Hei, kamu perlu bantuan. Saya memintamu untuk saling membantu dan melayani. Kami tidak dapat menangani hal ini sendiri." Pada hari-hari berikutnya yang semakin penuh dengan tekanan, menurut ayat 23, mereka bahkan tidak memiliki waktu untuk berganti baju. Saat yang lain mandi, yang lainnya bertugas, mereka saling melayani. Apakah Anda ingin tahu rasa menderita? Jadinya seperti tokoh yang bernama Howard Hawkins, hidup hanya untuk diri sendiri, menyimpan semua kisah kasihnya untuk diri sendiri, hanya memikirkan kebutuhan, hasrat, keinginan, dan kesenangan diri sendiri. Tidak mau mengasihi dan dikasihi. Nah, saudara, sejauh manakah Anda terlibat dalam kehidupan dengan orang lain? Adakah di antara kita yang pada hari-hari ini menghabiskan pelayanan hanya untuk diri sendiri? Atau Anda habiskan untuk melayani orang lain? Atau Anda hanya melayani orang-orang yang menurut Anda penting? Atau memang tidak ada sama sekali? Nah, setiap kita seharusnya merenungkan kehidupan kita yang singkat, mencatat investasi pribadi kita dalam kehidupan orang lain.
Apakah Anda ingin tahu bagaimana caranya agar Anda tidak merasa tidak berguna? Tetap perhatikanlah kebutuhan orang lain. Ada seorang wanita mengabdikan dirinya untuk melayani sesama. Ia kehilangan suaminya, dan sejak itu ia menjadi wanita paling sibuk. Pelayanannya di gereja dan komunitas luar biasa. Bahkan pada masa tuanya, ia bekerja sebagai tenaga sukarela bagi komunitas penderita kanker. Bekerja di lembaga bantuan wanita, melakukan kegiatan masyarakat, membantu rumah sakit lokal, dan masih banyak lagi. Ia terlibat dalam kehidupan menyangkut kehidupan orang lain. Dan ia tidak pernah tua. Kami tidak pernah melihat wanita ini patah semangat. Nah, saudara terkasih, masa pensiun di Amerika berarti jangan ganggu aku. Aku tidak punya waktu untuk orang lain. Saya usulkan sebuah alternatif. Pikirkanlah pelayanan seperti apa yang Tuhan dapat berikan kepada Anda setelah Ia membebaskan atau melalui pensiun Anda dari pekerjaan rutin dunia dan mengutamakan dan menggunakan Anda sebagai pelayan. Nah, saudara terkasih, Nehemia berkata, jangan duduk-duduk saja dan mementingkan diri sendiri. Kita semua butuh pertolongan. Mari saling menolong dan saling melayani. Bukankah itu esensi kekristenan? Akankah kita mengesampingkan kepentingan pribadi kita? Nah, saudara terkasih, keputusasaan sesungguhnya adalah suatu penyakit dalam. Penyakit ini mulai terjangkit dari bakteri keraguan diri. Melalui rasa takut dan pikiran negatif yang berlebihan, bakteri ini mulai tumbuh dan berkembang biak. Segera kita kehilangan arah, kita menjadi lemah, dan kita lari dan sembunyi. Nah, satu hal berlanjut, kita menjadi benar-benar tidak berguna dan benar-benar kalah. Kita menjadi mangsa yang empuk bagi musuh jiwa kita, yang mengambil otoritas atas jiwa kita dan menghapus semua usaha kita. Hal ini dapat terjadi hanya dalam waktu semalam. Nah, saudara terkasih, lihat kembali teknik yang digunakan Nehemia untuk memerangi keputusasaan di kamp Yerusalem kuno. Metodenya tidak akan pernah kehilangan zaman. Rasa putus asa mungkin sulit diatasi, namun bukannya tidak mungkin untuk diatasi. Ingat, keputusasaan bukanlah penyakit yang mematikan. Nah, saudara, dalam Ibrani 12 ayat 3 berkata, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, saudara, putus asa merupakan hal yang kadangkala dapat dialami oleh seseorang. Kehilangan kendali, kehilangan arah tujuan hidup, dan tidak ada harapan. Seakan-akan dunia itu begitu kecil, seakan-akan semua masalah tidak ada yang dapat diselesaikan. Semua buntu dan tidak ada jalan keluar. Ada begitu banyak fakta ketika kita membaca di koran dan media massa, orang melakukan bunuh diri karena sudah putus asa. Mereka yang bunuh diri dikarenakan alasan putus cinta, dikarenakan masalah keuangan yang tak kunjung membaik, masalah keluarga, masalah aib, atau masalah-masalah lainnya. Putus asa terjadi karena tidak ada tujuan hidup yang ingin dicapai, tidak ada teladan yang harus diikuti, dan tidak ada pemimpin kita yang harus diikuti benar-benar sesuai dengan harapan kita dalam menghadapi berbagai persoalan. Nah, saudara terkasih, dimanapun berada, putus asa juga hampir dialami oleh umat Tuhan yang diceritakan di dalam kitab Ibrani. Oleh karena itu, kitab Ibrani mengingatkan umat Tuhan untuk dapat belajar dari penderitaan yang dialami oleh Yesus ketika menghadapi orang-orang berdosa yang selalu menghina, menghujat,
mengecam bahkan menindas, serta memfitnah dia. Umat Tuhan dinasihati agar selalu melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus dan menjadikannya sebagai teladan dalam hidup. Hal ini bermaksud agar para jemaat dan umat Tuhan tidak menjadi lemah ketika menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup yang melanda mereka, karena pada saat itu mereka sedang mengalami pergumulan yang begitu hebat, namun belum sampai mencucurkan darah. Nah, umat Tuhan diingatkan agar jangan berputus asa. Nah, saudara terkasih, hal yang lebih buruk dari satu masalah adalah putus asa. Putus asa memang hal yang membuat segala sesuatu tidak dapat lagi dilakukan karena tidak ada lagi pengharapan dan tidak ada lagi tujuan yang ingin dicapai. Putus asa sering dibarengi dengan cara menyudahi diri atau bunuh diri. Kenapa? Karena merasa tidak ada lagi yang perlu dilakukan di dunia ini dan merasa semua sudah berakhir. Penyakit yang diderita yang tak kunjung sembuh bertahun-tahun membuat orang menjadi putus asa karena merasa tidak ada lagi yang dapat menolong dan menyembuhkannya. Iya, buat apa lagi hidup seperti itu? Mungkin itu yang ada dalam pikirannya. Aib yang dialami karena merasa dipermalukan akibat perkosaan, akibat ditinggal hamil oleh pacar, dan yang lain sebagainya, membuat orang menjadi putus asa dan segera mengakhiri hidup dengan bunuh diri karena tidak tahan menghadapi hinaan dan guncingan dari orang-orang terdekat. Nah, saudara, masalah rumah tangga yang begitu kompleks juga begitu berat membuat orang menjadi tidak berarti dan menganggap lebih baik menyudahi hidup dengan minum racun atau gantung diri. Ada begitu banyak penderitaan yang tidak sanggup dihadapi yang membuat orang mengambil keputusan untuk segera mengakhiri hidupnya. Ingatlah bahwa semua hal yang membuat keputusan untuk melakukan bunuh diri bukanlah penyelesaian masalah. Putus asa bukanlah gambaran orang yang tekun, bukanlah gambaran orang yang berpribadi, dan bukanlah gambaran orang yang bertuhan. Karena saudara menghadapi permasalahan, baik permasalahan rumah tangga, masalah sakit penyakit dan masalah-masalah lainnya, bahkan adanya aib sekalipun, itu dapat dipulihkan. Masalahnya, bagaimana kita menyikapi segala sesuatu? Apakah kita percaya semua itu dapat diselesaikan dan dipulihkan? Untuk itu kita tidak boleh menyerah dengan keadaan yang ada. Kalau kita berusaha mencoba segala cara yang bisa kita perbuat, seraya tidak lupa mengarahkan hati dan pikiran kepada Yesus, seberat apapun masalah yang dihadapi, kita harus berserah kepada Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa di balik semua itu, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Jangan berputus asa ketika masalah datang menerpa. Hadapilah dengan penuh semangat dan berserahlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada saat pagi hari ini. Doa kami, semoga melalui renungan ini, bagi kita yang berputus asa pada saat ini, semangat kita dibangkitkan. Tuhan ada untuk kita. Bahkan Tuhan berkata, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Untuk itu mari kita dengarkan terus undangan ini di tiap-tiap kita menghadapi masalah yang berat, yang sampai kita menghadapi keadaan yang putus asa. Yesus ada untuk kita, untuk memberikan pertolongan. Salam, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh di hati kami, sehingga bagi kami yang pada saat ini sedang menghadapi masalah dan persoalan hidup, kami sangat yakin Engkau sudah datang menyelesaikannya. Bahkan Engkau sudah memenangkannya dengan bukti kemenangan-Mu di kayu salib, dengan kebangkitan-Mu dari antara kematian. Terima kasih Tuhan. Doa kami kepada anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang sedang berjuang pada saat ini, kami percaya Engkau akan menyertai. Khususnya negara kami berdoa supaya Engkau menolong, sehingga
masalah virus corona yang pada saat ini sedang mengancam warga di negara kami ini, kami sangat yakin Engkau yang akan menolong kami sehingga kami terluput. Kami berdoa untuk para medis, Engkau juga menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu sehingga mereka dimampukan melayani dengan cara yang terbaik. Sekali lagi kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden, para menteri, para pihak keamanan, bahkan pihak-pihak yang berkaitan dengan keadaan di negara kami untuk menjadi lebih baik. Engkau yang akan menolong mereka dan memampukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi berkati jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Berikan sukacita di dalam menghadapi hari-hari ini. Kami percaya Engkau akan memberkati jasmani amat lebih rohani. Inilah doa kami. Sempurnakanlah karena kami sudah alaskan di dalam satu nama yang heran, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.